Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Dedi Fauzi S dengan NIM C0119191093. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf kranial. Pemeriksaan indera penciuman. Yang pertama adalah nervus cranius 1, yaitu nervus olfactorius. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Syarat pemeriksaan tidak ada penyakit intranasal. Selanjutnya pemeriksa meminta pasien duduk atau berbaring sambil menutup mata. Selanjutnya yaitu pemeriksa menaruh salah satu bahan atau zat di depan salah satu lubang hidung pasien, sementara lubang hidung yang lain tertutup. Selanjutnya yaitu zat pengetes yang digunakan sebaiknya adalah zat yang dikenal sehari-hari, misalnya kopi, teh, tembakau, atau jeruk. Pemeriksa meminta pasien mencium bahan atau zat yang dikenalnya. Interpretasi hasil pemeriksaan nervus olfactorius, normosmia, yaitu kemampuan menghidu normal, tidak terganggu. Hiposmia, kemampuan menghidu menurun atau berkurang. Hiperosmia, meningkatnya kemampuan menghidu, dapat dijumpai pada penderita hiperemesis gravidarum atau migrain. Parosmia, tidak dapat mengenali bau-bauan atau salah hidung. Kakosmia, yaitu persepsi adanya bau busuk, padahal tidak ada. Selanjutnya halusinasi penciuman, yaitu biasanya berbentuk bau yang tidak sedap, dapat dijumpai pada serangan epilepsi yang berasal dari gyrus uncinate pada lobus temporal dan sering disertai gerak pengecap-encap atau epilepsi jenis partial kompleks. Selanjutnya inspeksi celah palpebra, nervus cranialis 3, yaitu nervus oculomotoris. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pada saat melakukan wawancara dengan pasien, pemeriksa memperhatikan mata pasien. Selanjutnya, pemeriksa memperhatikan celah mata pasien untuk menilai apakah terdapat ptosis, yaitu kelopak mata terjatuh, mata tertutup dan tidak dapat dibuka, exophthalmos atau enophthalmos. Interpretasi hasil pemeriksaan, kelumpuhan nervus 3 dapat menyebabkan terjadinya ptosis, yaitu kelopak mata terjatuh, mata tertutup, dan tidak dapat dibuka. Hal ini disebabkan oleh kelumpuhan musculus levator palpebra. Kelumpuhan musculus levator palpebra yang total mudah diketahui karena kelopak mata sama sekali tidak dapat diangkat, yaitu mata tertutup. Pada kelumpuhan ringan, pemeriksa dapat membandingkan celah mata. Pada sisi yang lumpuh, celah mata lebih kecil dan kadang-kadang kita lihat dahi dikerutkan untuk mengkompensasi menurunnya kelopak mata. Selanjutnya, pemeriksa juga dapat menilai kekuatan musculus levator palpebra dengan meminta pasien dengan menutup mata, kemudian disuruh untuk membukanya. Pada saat pasien membuka mata, pasien menahan gerakan ini dengan jalan memegang atau menekan pada kelopak mata. Dengan demikian dapat dinilai kekuatan mengangkat kelopak mata, yaitu musculus levator palpebra. Selanjutnya, pada pemeriksaan ini untuk menyediakan tenaga kompensasi dari musculus frontalis, perlu diberikan tekanan pada alis mata dengan tangan satu lagi. Selanjutnya, interpretasi hasil pemeriksaan, ptosis dapat dijumpai pada miasthenia gravis atau pada sindrom Horner. Pemeriksaan inspeksi pupil, ukuran dan bentuk, nervus cranialis 3, nervus oculomotoris. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pemeriksa memperhatikan besarnya pupil pada mata kiri dan kanan. Apakah sama, isokor, atau tidak sama, anisokor. Pemeriksa memperhatikan bentuk pupil, apakah bundar dan dapat tepinya atau tidak. Interpretasi hasil pemeriksaan,
otot polos yang mengecilkan pupil atau pupilloconstrictor dipersarafi oleh serabut parasimpatis dari nervus 3. Sedangkan otot yang melibarkan pupil atau pupillodilator dipersarafi oleh serabut simpatis yaitu thoracolumbar. Bila pupil mengecil disebut miosis. Bila pupil membesar atau melebar disebut midriasis. Miosis dapat dijumpai pada waktu tidur pada tingkat tertentu dari koma dan iritasi nervus 3 dan pada kelumpuhan saraf simpatis atau sindrom Horner. Sedangkan midriasis dapat dijumpai pada kelumpuhan nervus 3. Misalnya oleh desakan tumor atau hematom dan pada fraktur dasar tulang tengkorak. Obat-obatan seperti homatropin yang diteteskan ke mata dan ekstra belladonna dapat menyebabkan midriasis. Besarnya pupil dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama intensitas cahaya di dalam gelap. Pupil lebih lebar dibanding dalam keadaan terang. Bila pada trauma capitis didapatkan midriasis pada satu mata. Jadi ada yang anisokor dan hemiparesis pada sisi kontralateral. Maka kemungkinan perdarahan epidural. Reaksi pupil terhadap cahaya, nervus cranialis 2 dan 3. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pasien disuruh untuk melihat jauh, menfiksasi pada benda yang letaknya jauh. Selanjutnya, pemeriksa memberi cahaya senter dan dilihat apakah ada reaksi pupil. Kemudian, pemeriksa memperhatikan pula mata yang satu lagi, apakah pupilnya ikut mengecil oleh penyinaran mata lainnya, yaitu kontralateral. Interpretasi hasil reaksi pupil terhadap cahaya. Pada keadaan normal, pupil mengecil. Apabila disinari cahaya, disebut dengan refleks cahaya langsung positif. Jika pupil mata yang tidak disinari cahaya ikut mengecil, berarti reaksi cahaya tidak langsung positif. Penilaian gerakan bola mata. Nervus cranialis 3, 4, dan 6. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pasien diminta untuk tidur terlentang atau duduk. Pemeriksa menempatkan pena atau jari-jari pada posisi vertikal sejauh 50 cm dari mata pasien dalam arah penglihatan sentral. Tangan yang lain memegang kelopak mata atau dagu untuk fiksasi kepala. Pemeriksa menggerakkan jari secara perlahan ke arah lateral, lateral atas, lateral bawah, medial, medial atas, medial bawah, dan lateral kiri, lateral atas, lateral bawah. Pemeriksa memperhatikan apakah mata pasien dapat mengikuti gerakan tersebut dan tanyakan apakah pasien melihat ganda atau diplopia. Interpretasi hasil pemeriksaan, bila pasien tidak dapat menggerakkan mata ke arah lateral, parese musculus rectus lateralis yang dipersarafi nervus cranialis 6. Bila pasien tidak dapat menggerakkan mata ke arah medial bawah, parese musculus obliquus superior yang dipersarafi nervus cranialis 4. Bila pasien tidak dapat menggerakkan mata ke arah selain lateral dan medial, parese nervus cranialis 3. Penilaian nystagmus. Pada pemeriksaan nystagmus dilakukan waktu pemeriksa gerakan bola mata. Waktu gerakan bola mata harus diperhatikan apakah nystagmus. Nystagmus ialah gerakan bolak-balik bola mata yang involuntar dan ritmik. Pada saat melakukan pemeriksaan gerakan bola mata, pasien diminta melirik terus ke satu arah. Misalnya ke kanan dan ke kiri, ke atas dan bawah.
selama jangka waktu 5-6 detik. Jika terdapat nistagmus, hal ini terlihat dalam jangka waktu tersebut, tetapi mata jangan terlalu jauh dirikan, sebab hal demikian dapat menimbulkan nistagmus pada posisi yang normal. Bila pemeriksa mendapatkan adanya nistagmus, maka harus diperiksa jenis gerakannya, bidang gerakannya, frekuensinya, amplitudonya, dan arah gerakannya, derajatnya, dan lamanya. Pemeriksaan refleks kornea. Komponen aferen refleks kornea adalah serabut sensorik nervus trigeminus cabang oftalmik, dan komponen aferen adalah serabut nervus facialis yang mempersarafi musculus orbicularis oculi. Refleks kornea diartikan sebagai refleks yang bangkit atas perangsangan pada kornea, bukan pada konjungtiva bulbi. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan pada pasien. Pasien diminta untuk melirik ke atas atau ke samping menjauh dari pemeriksa supaya mata tidak berkedip pada saat kornea hendak disentuhkan dengan kapas. Pemeriksa memperhatikan kedua bola mata dan kemudian melakukan pengoresan pada daerah kornea. Interpretasi hasil pemeriksaan refleks kornea langsung adalah refleks kornea adalah perangsangan yang respon yang dapat terjadi pada sisi yang sama, sedangkan refleks kornea konsensual diperoleh kedipan mata pada kedua sisi atas perangsangan sesisi. Keterampilan pemeriksaan oftalmoskop atau funduskopi. Pemeriksa menjelaskan maksud dan prosedur pemeriksaan kepada pasien. Pemeriksa mempersiapkan alat untuk pemeriksaan segmen posterior bola mata atau direct ophthalmoscope. Ruangan dibuat setengah gelap. Pasien diminta melepas kacamata dan pupil dibuat midriasis dengan tetes mata midriatil. Mata kanan pemeriksa memeriksa mata kanan pasien, mata kiri pemeriksa memeriksa mata kiri pasien. Jika pemeriksaan menggunakan kacamata, maka kacamata harus dilepas supaya dapat melihat retina dengan lebih baik. Lampu oftalmoskop dinyalakan, lubang dipindahkan ke lubang kecil. Pemeriksa harus memulai dengan dioptri lensa diatur pada angka 0 jika ia tidak dapat menggunakan kacamata. Mintalah pasien untuk melihat satu titik di belakang pemeriksa. Arahkan ke pupil dari jarak 25 hingga 30 cm oftalmoskop untuk melihat refleks fundus dengan posisi atau cara pegang yang benar. Cahaya harus menyinari pupil. Pantulan sinar berwarna merah, refleks merah dapat dilihat pada pupil. Pemeriksa harus memperhatikan setiap kekeruhan pada kornea atau lensa. Pemeriksa secara saksama dengan perlahan maju mendekati pasien kurang lebih 5 cm. Sesuaikan fokus dengan mengatur ukuran lensa pada oftalmoskop. Jika sudah terjadi kontak dengan retina pasien, maka akan terlihat papil saraf optikus atau pembuluh darah dengan memutar roda diopter dengan jari telunjuk. Pemeriksa akan bisa melihat struktur tersebut dengan fokus yang tajam. Amati secara sistematis struktur retina dimulai dari papil nervus optik, arteri dan vena, retina sentral, area makula, dan retina perifer. Pemeriksaan dilakukan pada kedua mata dan pemeriksa mencatat hasil yang didapat dalam status pasien. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.